Di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta berdiameter 30 meter, terendahnya 5 meter di atas tanah dan tingginya tertingginya adalah A. Kemudian tongkat peki diletakkan 2 meter di sebelah kanan biang lala untuk memantau ya. Nah, dengan posisinya di situ 24 meter ya di sini. Kemudian biang lala memiliki 30 kabin dengan kapasitas maksimum adalah 6 orang. Terus tiap kabin dikasih nomor 1 sampai 30. Dalam 1 jam biang lala dapat berputar 3 hingga 4 putaran. Tarif biang lala dewasa 15.000, anak-anak 10.000. Terus untuk 5 tahun ke bawah dan 60 ke atas itu gratis. Oke, di soalnya dalam 1 jam satu kabin dapat menempuh jarak sampai berapa meter. Kita lihat. Nah, ini biang lalanya ya. Nah, 1 jam di situ di wacana di sini diameternya 30, berarti jari-jarinya adalah 15 meter. Kemudian 1 putaran, ya, dalam 1 putaran itu berarti 1 keliling lingkaran. Ya, dimana 1 putarannya berarti 2 kali pi kali 15 ya, yaitu 30 pi meter. Nah, di wacana tadi dalam 1 jam dapat berputar 3 hingga 4 kali. Berarti kita ambil jarak yang maksimum aja nih, yang 4 kali ya. Berarti jarak maksimumnya adalah 4 kali 30 pi. Sehingga hasilnya adalah 120 pi. Jawabannya adalah yang B. Di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta dengan diameter 30 meter, titik terendahnya C berada 5 meter di atas tanah dan titik tertingginya adalah A. Diletakkan tongkat peki setinggi 2 meter di sebelah kanan biang lala seperti pada gambar ya. Kemudian ada lampunya tuh untuk menyinari tongkat peki. Biang lala memiliki 30 kabin dengan kapasitas maksimum kabin adalah 6 orang. Terus dikasih nomor 1 sampai 30. Dalam 1 jam biang lala dapat berputar 3 hingga 4 putaran. Berputarnya searah jarum jam. Tarif biang lala dewasa adalah 15.000 per orang, anak-anak 10.000 per orang. Gratis untuk 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Nah, misalkan U dan V pada tanah berturut-turut adalah bayangan titik P oleh lampu ketika bayangan PQ paling pendek dan paling panjang. Oh, berarti U ini yang paling pendek ya. Nah, ini yang paling pendek. V ini adalah yang paling panjang. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu untuk titik A, B, C, D-nya ya. Yang disinari ketika lampunya di posisi itu. Nah, bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, urutan posisi bayangan titik P di tanah adalah gimana? Nah, di sini mulainya dari, kalau dilihat pilihan jawaban, dari A aksen ke A aksen, berarti dalam 1 kali putaran. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita mulai pertama dari ini, urutan bayangan P di tanah. Berarti pertama A di sini ya. A kalau kita tarik posisinya dengan P ya, pertama si A gitu ya. Kemudian berputarnya searah jarum jam, berarti habis itu kita bisa dapat di titik yang di sini nih. Yang di sini itu titik yang yang panjangnya paling pendek ya. Nah, paling pendek berarti yang paling pendek adalah U. Nah, begitu ya. A aksen berarti pertama A aksen, kemudian U. Kemudian habis itu muter nih. Nah, muter di sini berarti pas di D aksen begitu ya. Nah, terus ke sini. Nah, habis itu dapat yang C aksen begitu. Kemudian yang kemudian di sini. Di sini ini yang paling jauh nih di sini ya. Ini yang paling jauh di sini. Kurang lebih ini yang paling jauh posisinya di sini ya. Nah, ini yang paling jauh itu adalah si V ya, si V. Kemudian muter lagi berarti di titik B ya. B aksen, kemudian adalah yang A aksen. Nah, posisinya A aksen, U, D aksen, C aksen, V, B aksen, A, O. Berarti jawabannya adalah yang B.
Di kota J terdapat biang lala yang dikelola oleh swasta berdiameter 30 meter dengan titik terendah C berada 5 meter di atas tanah dan titik tertingginya adalah A. Diletakkan tongkat peki setinggi 2 meter di sebelah kanan biang lala untuk memantau kondisi lampu, kondisi biang lala ya. Kemudian titik L di sini, ini di biang lalanya dikasih lampu, dia muter di sini ya, untuk menyinari tongkat peki. Kemudian biang lala memiliki 30 kabin dengan kapasitas maksimum tiap kabin adalah 6 orang. Tiap kabin dikasih nomor 1 sampai 30 sesuai urutan muternya. Kemudian dalam 1 jam biang lala dapat berputar 3 hingga 4 putaran. Terus tarif naik biang lala dewasa 15.000, anak-anak 10.000 per putaran, gratis untuk 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Nah, di sini diketahui biang lala berputar 4 putaran dalam 1 jam. Udah pasti 4 putaran tuh, nggak kita pakai yang 3. Rahma menaiki kabin nomor 2, disusul Manto menaiki 8 menit kemudian. Kabin yang dinaiki Manto adalah berapa? Adalah yang nomor berapa gitu. Kita lihat dalam 1 jam dia 4 putaran, berarti kalau 1 putaran 1/4 jam ya kan? Berarti 15 menit. Nah, dalam 15 menit kita bisa melewati 30 kabin begitu ya. Maka dalam 1 menit 30 tinggal bagi 15 ya, jadi 2 kabin. Nah, karena Rahman nomornya 2, nah kemudian 8 menit kemudian berarti tinggal 2 kali 8 ya. Nah, berarti Rahma sama Manto dia selisihnya adalah 16 kabin. Nah, karena Rahmanya nomor 2 berarti Manto nomor berapa? Tinggal 2 tambah 16, jadi Manto nomor 18. Di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta berdiameter 30 meter dengan titik terendah C berada 5 meter di atas tanah dan titik tertingginya adalah A. Diletakkan tongkat peki setinggi 2 meter di sebelah kanan untuk memantau kondisi biang lala. Di satu titik biang lala terdapat lampu L untuk menyinari tongkat peki. Nah, udah itu aja yang kita butuhkan. Kita lihat di soalnya, saat lampu L berada di titik terjauh dari P, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Jarak lampu dan titik P sekian, bayangan tongkat mencapai sekian meter, jarak lampu terhadap tanah 30 meter. Yuk kita lihat sama-sama begini. Nah, jadi posisinya berarti kita bisa tarik aja dari P ke pusat biang lalanya, kemudian diteruskan. Nah, sehingga L-nya posisinya di sini. Nah, di sini kakak tulis di sini jarak lampunya belum ya. Berarti jarak lampu terhadap titik P berarti L sama P di situ ya. Yang pertama ini nyari LP. Kemudian bayangan tongkat di sini yang pernyataan 2 di sini ya. Jarak lampu terhadap tanah ini yang pernyataan 3. Nah, kita lihat sekarang. Di situ ada diameternya 30 berarti jari-jarinya 15. Kemudian jarak O ke tanah adalah 20 karena diameternya 15, terus ini 15 ya. Jari-jarinya 15, diameternya kan 30. Di sini 5, terendahnya ya. Berarti kalau ditambahkan jadinya 20. Kemudian jarak OC di sini C-nya kita ambil bukan yang titik terendah, maaf ya, tapi C-nya C yang di sini yang sejajar dengan P begitu ya. Itu 18, dapatnya dari 20 ini dikurang segininya 2 nih ya, PQ-nya kan 2, berarti E ke C ini juga 2 ya. 20 kurang 2 jadinya 18. Nah, dengan Pitagoras ya kan ada 18, 24 bisa kita cari di segitiganya nih ya, OCP. Nah, di sini 18 sama 24 dengan Pitagoras bisa kita cari OP-nya adalah 24 kuadrat tambah 18 kuadrat. Nah, dapatnya 30. Berarti nyari L ke P berarti OL tambah OP aja nih, ya kan? Jadinya 15 tambah 30, 45 meter. Oh, di sini 45 meter pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua di sini ya, mencari panjang
yang pernyataan 2 ini. Oh, berarti kita buat segitiganya. Nah, ini kurang lebih segitiganya sebangun nih. Ini panjangnya 2, ini yang pernyataan 2 yang kita inginkan. Nah, sebangunnya dari mana? Kalau di sini sudut elevasinya kan sama nih. Kalau dari kebetulan CP-nya ini juga mendatar ya, sama dengan tanahnya Eki gini. Berarti kalau sini alfa, ini juga alfa. Nah, ini alfa, ini juga alfa. Kalau diterusin lagi ke sini juga alfa. Nah, kita tinggal buat kesebangunan perbandingan ya. Berarti 2 dengan 24, 12 dengan 18 ya, atau 2 dengan 2 boleh nih. Ya, 2 dengan 2, 24 dengan 18. Berarti yang pernyataan 2 kita cari tinggal kali silang ya. 24 kali 2 bagi 18. Dapat 8/3, itu kurang dari 3 ya. Berarti nggak nyampe 3 meter. Pernyataan kedua yang salah. Terus pernyataan ketiga, jarak lampu terhadap tanah. Berarti L kemari nih ya. Nah, kita bisa buat segitiga siku-sikunya di sini. Ya, segitiganya begini. Nah, di mana panjangnya yang ini kan tingginya yang kita mau cari. Terus dari O ke tanah 20 nih. Berarti ini tingginya yang pernyataan ketiga dikurang 20. Kemudian ini bawahnya nggak tahu ya. Tapi O ke L-nya itu kan 15. Nah, kita bandingkan nih dengan yang ini. Ini kan tadi ada 30 ya, udah kita cari ya. 30 bandingkan di sini nih. Nah, berarti 3 kurang 20 bandingkan dengan si 18 sama dengan 15/30 ya. Kali silang ya, bagi 15 2 begitu. 15 terus 18-nya kali silang, 18 bagi 2 berarti 9. 3 kurang 20 sama dengan 9 begitu. Berarti yang pernyataan 3-nya adalah 20 tambah 9 yaitu 29. Nah, di sini bilangnya 30 meter jadinya salah. Maka di soal ini yang benar yang nomor 1 saja. Oke. Di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta, diameternya 30 meter dengan titik terendah C berada 15 meter di atas tanah dan titik tertingginya adalah A. Diletakkan tongkat PQ setinggi 2 meter di sebelah kanan biang lala untuk memantau kondisi biang lala. Di satu titik pada biang lala terdapat lampu L untuk menyinari tongkat. Nah, itu aja yang kita butuhkan. Nah, di sini U dan V adalah pada tanah berturut-turut bayangan titik lampu. Titik P oleh lampu ketika PQ paling pendek dan paling panjang. Dalam 1 jam biang lala berputar 4 putaran. Waktu untuk mengubah panjang bayangan tongkat dimulai dari panjang bayangan terpendek menjadi terpanjang adalah berapa menit. Nah, ini biang lalanya begitu. Berarti yang paling pendek itu kita bisa menarik garis ya sebenarnya. Jadi L-nya kan dia berputar di biang lala nih, ya nggak? Di mana-mana aja nih, ya kan? Nah, pas paling pendek adalah dengan cara kita membuat garis singgung dari titik P ke lingkaran, begitu. Garis singgung ya nggak mungkin kan ke yang tengah-tengah sini, ini nggak menyinggung tapi menembus gitu ya. Nah, berarti untuk yang menyinggung pertama adalah yang di sini kurang lebih sekira-kiranya. Nah, di situ. Terus yang paling panjang juga garis singgung. Nah, berarti kurang lebih ke sini. C agak geseran dikit ya, bukan di C persis ya, tapi C geseran dikit, ini yang paling panjangnya. Nah, ini titik U, titik V. Kita lihat di sini diameternya 30, berarti jari-jarinya adalah 15 ya. Berarti kita bisa hubungkan nih dari titik singgungnya ke pusat, ini 15. Kemudian dari sini juga ke titik singgungnya adalah 15. Nah, kita bisa mencari dulu nih. Di sini juga kan 15 ya, jari-jarinya 15, ini 15, berarti dari O ke bawah. Ini adalah 20, begitu. Terus ini tingginya 2 meter, berarti O ke sini. Ya, kalau kita buat segitiganya dari O ke P lah ya. O ke P kita cari di sini. Terus yang ini ke bawahnya, ini misalkan C ya. CP-nya adalah 24. Nah, ini C bukan yang ceritanya bukan yang di titik di biang lala ya, tapi yang di bawahnya sini nih. Ya, segitiga ini. Nah, kita gambarkan saja deh.
Nah, pertama kita cari OP-nya dulu nih. Ya, buat mempermudah. Berarti OC-nya adalah 20. Nah, tingginya ya, tinggi O ke tanah 20 kurang 2 jadinya 18. Nah, dengan Pitagoras OP-nya bisa kita cari akar dari 18 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2. Insya Allah dapatnya 30. Nah, dari O ke P ini adalah 30 panjangnya. Ini 30. Berarti kita bisa ambil aja misalkan ini sudutnya alfa dan alfa. Kemudian ini karena dia garis singgung, maka ke jarak dari jari-jari ke garis singgungnya itu pasti tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti kan segitiga siku-siku tuh. Nah, sudut alfanya kita bisa cari dengan menggunakan trigonometri. Di sini ada sisi samping yaitu 15 di samping sudut ya. Sudutnya alfa di sini dengan 30 adalah yang miring. Berarti kita bisa cari cos. Cos alfa adalah samping per miring. 15 bagi 30 adalah setengah. Nah, cos apa yang nilainya setengah? Cos ya, cosnya dari sudut 60 derajat. Nah, terus 1 jam itu kan 60 menit ya. 60 menit itu 4 putaran. Berarti kalau 1 putaran butuh berapa? Nah, berarti 60 bagi 4 ya, yaitu 15 menit. Kemudian beda sudut dari yang terdekat ke yang terjauh adalah 2 kali 60. Jadi pas mau ke sini dari yang terdekat ke yang terjauh, sudutnya adalah ini. Alfa sama alfa berarti 2 alfa ya. Maka 2 kali 60 derajat 120 derajat. Nah, waktunya karena satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, tinggal bandingkan deh. Berarti waktunya 120 per 360 derajat kali 15 menit. Jadi waktunya adalah 5 menit. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang A. Oke, di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta berdiameter 30 meter, titik terendahnya C ada 5 meter di atas tanah, dan titik tertingginya A. Di nomor ini cukup tarif naik biang lala aja nih. Dewasa 15.000 per orang, anak-anak 10.000 per orang, gratis untuk 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Nah, TK Nurul Fikri mengadakan kunjungan untuk menaiki biang lala di kota J. Kunjungan diikuti oleh 30 anak, 6 guru, dan 4 orang tua. Ya, anaknya berarti ada 30, orang tuanya ada 10, begitu ya, 6 sama 4. Tapi nggak ada guru dan orang tua yang usianya di atas 60 tahun, berarti guru dan orang tuanya nggak ada yang gratis ya. Kemudian seperenam dari anak-anak belum berusia 6 tahun. Belum berusia 6 tahun berarti 5 ke bawah, itu seperenamnya gratis ya. Nah, biaya yang dikeluarkan TK untuk semua peserta agar dapat menaiki biang lala adalah, berarti kita lihat dulu tarifnya. Anak-anak 10.000, dewasa 15.000. Anak yang gratis seperenamnya dari 30, yaitu 5 orang. Nah, kemudian anak-anak yang bayar berarti sisanya ya, kita butuh yang bayar aja nih, kan mau nyari biayanya. 30 kurang 5 yaitu 25 orang, maka biayanya adalah dewasanya 10, biayanya 25 anak kali 10.000, terus 10 yang dewasa kali 15.000. Jadi 250 tambah 150, jadi hasilnya adalah biayanya Rp400.000. Jawabannya yang C. Oke, ada biang lala. Di sini yang dibutuhkan biaya biang lala tersebut ada 30 kabin ya. Dengan maksimum kabinnya itu 6 orang, bisa berputar 3-4 putaran. Kemudian tarif naik biang lala dewasa 15.000, anak-anak 10.000 per orang per putaran, gratis untuk 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Dalam satu putaran, ini satu putaran ya, jadi mau berapa jam nggak masalah. Satu putaran, biang lala dinaiki oleh orang dewasa dan anak-anak. Setiap kabin berisi 4 orang, bukan 6 orang maksimal ya, 4 orang aja dengan minimal 6 tahun dan harus ada minimal 1 orang dewasa berusia maksimal 55 tahun di setiap kabin. Oke, berarti untuk yang anak-anak ada setiap kabin isi orang yang berusia minimal 6 tahun harus ada minimal 1 orang dewasa. Oke, berarti di sini yang pasti ada dewasa, anak-anak bisa jadi ada, bisa jadi enggak, begitu ya.
Terus pendapatan biang lala untuk satu putaran adalah 1.650.000. Banyak anaknya berapa? Kita lihat sama-sama. Berarti misalkan banyak anak adalah X, kemudian banyak orang dewasa adalah Y. Nah, tarif anaknya 10.000, tarif dewasanya 15.000. Pertama, banyak orangnya. Banyak orangnya berarti kan karena 4 orang, di situ ada 30 kabin. Maka banyak orangnya 4 kali 30 ya. Jadinya 120 orang. Untuk banyak orang, X tambah Y-nya 120. Kemudian dari tarifnya, anak-anak 10 berarti kali X, dewasa 15.000 kali Y ya. 10X tambah 15Y sama dengan 1650. Kita lakukan eliminasi. 10, 15 bisa dibagi 5 ya. Kalau dibagi 5 jadinya kan 2 sama 3 ya. Yang atas X sama Y-nya, karena kita nyari anak-anak, kita kali 3 aja ya. Dapatnya 3X tambah 3Y adalah 360. Kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 330. Kita eliminasi. Di sini Y-nya habis ya, bisa dicoret. 3X kurang 2X. Nah, jadi X 360 kurang 330. Jadi X sama dengan 30. Jawabannya adalah 30 orang. Di kota J ada biang lala. Di nomor ini kita cukup butuhnya biang lala ada 30 kabin ya. Nah, kita lihat sama-sama di soalnya Gazi dan Kenji menaiki biang lala. Karena sangat bersemangat, Kenji buru-buru jadinya kepisah dari Gazi. Nah, peluang mereka menaiki kabin yang bersebelahan adalah gimana? Nah, kalau dia terpisah di tulisnya ya, berarti mereka berdua tidak menaiki kabin yang sama. Begitu. Misalkan berarti Kenji naik kabin yang nomor 2 misalkan. Berarti untuk yang Gazi cuma bisa 2 kemungkinan ya, yang bersebelahan. Yang bersebelahan berarti yang nomor 1 atau nomor 3, begitupun yang lain. Nah, ini yang kalau yang sebelahan gitu ya, dimana total ketemuan banyak kemungkinan kabin yang bisa dinaiki ada 29. Kenapa? Kalau 2 berarti kan si Kenji-nya naik yang 2, Gazi kan berarti naik selain 2 ya kan? Berarti dari 30 kita kurangin 1. Maka peluangnya NA per NS jadinya 2/29. Jawabannya yang D. Di kota J terdapat biang lala yang dikelola swasta. Nah, yang kita butuhkan yang di bawah-bawah aja nih. Di soal ini. Ya, biang lala memiliki 30 kabin dengan kapasitas maksimalnya adalah 6 orang. Nah, ada 30 nomornya ya. Tarif dewasa 15.000, tarif anak 10.000, gratis 5 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Diketahui dalam satu putaran, kita nggak perlu 3 atau 4 putarannya ya. Semua kabin penuh terisi. Hanya ada orang dewasa dan anak-anak, nggak ada balita bawah 5 tahun dan usia 60 tahun ke atas. Intinya nggak ada yang gratis nih, semuanya bayar ya. Semuanya bayar. Nah, selisih antara pendapatan maksimum dan minimum yang mungkin dibuat dalam satu putaran adalah berapa? Oke, untuk yang dewasa 30 jumlah orangnya ya, karena ada 30 kabin kali 6 karena penuh nih ya. 30 kali 6 180 orang. Dengan minimal dewasanya berarti 30, minimal anaknya juga 30 karena tiap kabin ada dewasa dan anak-anak. Ya, jadi minimalnya ini ada. Oke, pendapatan maksimum minimum selisihnya berapa? Oke, untuk maksimum untuk yang minimum berarti yang anak-anaknya lebih banyak. Dewasanya yang paling sedikit, berarti dewasanya 30 karena 180, anaknya tinggal 180 kurang 30 yaitu 150. Maka pendapatannya adalah 30 kali 15, 150 kali 10 dapat 1.950.000. Kemudian yang maksimum kebalikan dari sini. Berarti anaknya yang 30, dewasanya yang 150. Berarti pendapatannya 150 kali 15 tambah 30 kali 10. 225 tambah 300, 255. Maka selisihnya tinggal kita kurangi nih ya. 2250 dengan 1950. Dapatnya selisihnya adalah 600.000. Jawabannya adalah yang E.
Di kota J terdapat biang lala ya. Di nomor ini yang kita butuhkan memiliki 30 kabin, maksimumnya 6 orang. Ya, dia berputar 3-4 putaran, tarifnya 15.000 dan 10.000 untuk dewasa 15, anaknya 10.000, gratis untuk 5 ke bawah dan 60 tahun ke atas. Nah, ada pernyataan pada Hari Anak Nasional ada paket nih berdua, di mana satu dewasa sama satu anak bisa naik bersama dengan tarif 20.000. Ya, lebih hemat nih daripada biasanya. Pada hari tersebut minimal 20 kabin terisi. Ini minimalnya ya dalam satu putaran. Dengan tiap kabin berisi minimal satu anak dan satu dewasa yang memakai paket berdua. Nah, jadi tiap kabin ada paket berduanya tuh. Biang lala beroperasi selama 8 jam. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Yuk kita lihat sama-sama. Dalam 1 jam ada 3-4 putaran. Ya, minim 3-4 putaran ada di wacana. Terus dalam 8 jam berarti tinggal kali 8 aja nih. Berarti 24 atau 32 putaran. Minimal satu dewasa satu anak, maksimalnya 6 orang. Berarti banyak orang yang minimal ya kalau yang ikut hanya satu kabinnya 2 orang aja nih, yang satu dewasa satu anak gitu ya. Terus putaran dan banyak putarannya berarti 24 putaran yang paling sedikit. Nah, terus kabin yang terisi hanya 20. Berarti banyak orangnya 24 kali 2 kali 20 ya, yaitu 960 orang. Nah, kalau yang maksimal berarti kita gedein, mutarnya 32 putaran, terus 6 orang semuanya ya, terus 30 kabin totalnya semuanya terisi. Pokoknya penuh-penuhin aja. Maka banyak orangnya adalah tinggal 32 kali 6 kali 30 ya, dapat 5.760. Di sini pernyataan pertama 900 orang mungkin, oh enggak ya, lebih dari 900. Nah, kemudian pendapatan minimal, berarti yang minimal kita butuh yang paling kecilnya ya, 24 putaran, 2 orang yang paket begitu ya, terus terisinya 20 kabin. Nah, berarti di sini kita lihat satu dewasa satu anak yang paket, terus 24 putaran, 20 kabin. Tinggal kaliin 24 kali 20 kali 20.000. Dapatnya 9.600.000. Di sini pendapatan minimalnya 9 juta, berarti salah. Kemudian pernyataan ketiga, pendapatan maksimal, berarti kita gedein semua ya. Maksimum satu kabin 6 orang ya. Yang dimana pasti ada satu anak satu dewasa ya, satu yang berdua. Kemudian tambah 4 orang dewasa yang lain ya, untuk memaksimumkan. Terus ada 32 putaran, kabinnya full 30. Berarti pendapatannya 32 kali 30 kali yang paket berdua 60, yang dewasa itu adalah 4 orang dewasa ya, 4 kali 15, dihitung 76.800. Sedangkan di sini 70 juta, oh berarti salah. Oh berarti di soal kali ini semua pernyataannya salah. 4 sekawan A, B, C, dan D akan membawa kelereng untuk lomba. Mereka memasukkan kelereng ke dalam 4 kantong. Kantong yang pertama isinya semua kelerengnya B dan setengah kelerengnya D. Kantong kedua berisi 3/4 kelereng C dan 1/4 dari kelereng A. Kantong ketiga berisi sisa seluruh yang D. Oh berarti dari yang kantong pertama tadi ya, dikasih setengahnya, berarti sisanya setengahnya ya. Dan 1/4 kelereng A. Sisa semuanya dimasukkan ke kantong keempat. Nah, terus masing-masing kantong berisi 25 kelereng. Kita masukin. Pertama berarti semua B ya, tambah setengah yang D itu 25. Kemudian kantong kedua berisi 3/4 yang C dan 1/4 yang A. Kantong yang ketiga sisa yang D, D-nya di sini udah setengah ya. D-nya udah setengah, berarti sisanya adalah setengah lagi tambah 1/4 dari yang A. Kemudian sisanya dimasukkan ke kantong keempat, berarti sisanya yang B habis gitu ya. Yang D juga habis, berarti sisa A sama C nih. Yang C 3/4, berarti sisanya 1/4. Ini 1/4 tambah 1/4, 1/4 sama 1/4 jadinya, oh sisanya setengah nih. Ya 1/4 tambah 1/4 kan setengah.
Nah, sisanya berarti setengah. Maka seperempat C tambah setengah A sama dengan 25. Kalau kita lihat di variabelnya BD, CA, DA, CA. Oh, yang 2 sama 4 bisa kita eliminasi nih untuk mencari A atau C-nya. Kita kali 4 aja ya biar A-nya jadi satuan. Ya, jadi A-nya 1 berarti 3C tambah A sama dengan 100. Kemudian yang pernyataan keempat kita bisa kali 2, jadinya setengah C tambah A sama dengan 50. Kita eliminasi. A-nya hilang, dapatnya 2,5 C sama dengan 50, berarti C-nya 50 bagi 2,5 yaitu 20. Nah, C-nya 20 berarti untuk nyari A kita ke sini nih, ya kan? 3C berarti 3 kali 20, 60 ya. 60 tambah berapa biar 10, dapat A-nya adalah 40. Nah, sekarang nyari B sama D, kita ke sini nih. 40 seperempatnya, oh berarti ini 10 nih ya. 10 tambah berapa biar 25? 15. Oh, berarti setengahnya D sama dengan 15 kali 2, dapat D-nya adalah 30. Terus yang B, yang belum di sini ya, setengah D. Nah, tadi setengah D-nya 15. Oh, berarti ini 15 juga nih, ya kan? 25 kali 5, 25 kurang 15 dapat, maka B-nya adalah 10. Nah, di soal banyak lereng B adalah, nah tadi kita sudah menghitung, banyak lereng B adalah 10. 4 sekawan A, B, C, dan D akan membawa kelereng untuk lomba. Mereka memasukkan kelereng ke dalam 4 kantong. Kantong yang pertama berisi semua yang B dan setengah yang D. Nah, kita bisa tulis di situ B tambah setengah D. Terus kantong kedua berisi 3/4 C dan 1/4 kelereng A. Nah, ditulis. Kantong ketiga berisi sisa seluruh kelereng D dan 1/4 dari kelereng A. Yang D di situ sisanya ya, karena di sini udah setengah, berarti sisanya setengah lagi ya. Maka setengah D tambah 1/4 A sama dengan 25. Kemudian sisa semuanya dimasukkan ke kantong keempat. Sisa semuanya berarti D-nya enggak, B-nya juga enggak ya, berarti A sama C yang belum nih. Yang C 3/4 berarti 1/4 sisanya. Yang A 1/4 tambah 1/4 itu jadi setengah ya. Nah, sisanya berarti setengah. 1/4 C tambah setengah A sama dengan 25. Kita bisa lakukan metode eliminasi. Di sini kalau kita lihat variabelnya yang 2 sama 4 nih. Cuma ada A sama C nih yang 2 sama 4 ya. Kita coba kali 4 sama kali 2 biar A-nya sama ya. Kali 4 yang pernyataan 2 jadinya 3C tambah A sama dengan 100. Pernyataan keempat juga kita coba kali 2 biar A-nya 1 ya. Jadinya setengah C tambah A sama dengan 50. Kita eliminasi, di sini A-nya bisa kita kurang habis gitu ya. Sehingga dapatnya 3 kurang setengah, 2,5 C sama dengan 50. Berarti dibagi 2,5, C-nya 50 bagi 2,5 adalah 20. Nah, kita kesiniin buat nyari A-nya. 3 kali 20, 60 ya. 60 tambah berapa biar 100, dapat A-nya adalah 40. Nah, kemudian kita bisa ke sini, 1/4 kali 40 itu kan 10 ya. 10 tambah berapa biar 25? Nah, berarti 15 ya. Ini adalah setengahnya D sama dengan 15. Maka dapat D-nya 15 kali 2, 30. Nah, setengah D ini 15 ya. 15 tambah berapa biar 25? Oh, berarti dapat B-nya adalah 10. Perbandingan kelereng A dan B, D mula-mula adalah, nah kita lihat di sini tadi A-nya 40, D-nya 30. Nah, dari wacana A-nya 40, D-nya 30. Berarti perbandingannya 40 banding 30 atau 4 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang E. 4 sekawan A, B, C, D akan membawa kelereng untuk lomba. Mereka memasukkan kelereng ke dalam 4 kantong. Kantong yang pertama berisi semua kelereng B dan setengah kelereng yang D. Kantong kedua berisi 3/4 kelereng C dan 1/4 kelereng A. Kantong ketiga berisi sisa seluruh kelereng D dan 1/4 dari kelereng A. D-nya yang udah setengah, berarti sisanya setengah lagi nih ya. Nah, jadi setengah D tambah 1/4 A. Nah, masing-masingnya 25. Terus kantong sisanya semuanya dimasukkan ke kantong keempat. Berarti yang B udah habis, D juga udah habis, sisa A sama C.
C-nya 3/4 berarti sisanya 1/4. A-nya 1/4 tambah 1/4 setengah berarti sisanya setengah juga. Nah, dari sini kita lihat masing-masing persamaan. Nah, yang persamaan kedua sama ketiga bisa kita cari nih. Kita lakukan eliminasi untuk mencari A sama C-nya begitu ya. Nah, kita samakan mungkin A-nya dulu. Berarti yang persamaan kedua kita kali 4 sehingga jadinya begini. 3C tambah A sama dengan 100. Terus biar jadi A, pernyataan keempat nih, kita persamaan keempat kita kali 2 aja ya. Nah, jadinya setengah C tambah A sama dengan 25 kali 2, 50. Kita lakukan eliminasi, kita kurangin langsung A-nya habis begitu ya. Nah, jadi 3 kurang setengah, 2 setengah C sama dengan 50. Berarti C-nya 50 bagi 2 setengah, C-nya adalah 20. Nah, untuk A-nya kita kesiniin 3 kali 20, 60. 60 tambah berapa biar 100? Oh, berarti A-nya 40. Kemudian untuk mencari yang D di sini nih, yang persamaan ketiga. 1/4 kali A-nya 40. 1/4 kali 40 itu berapa? 1/4 kali 40, 10 ya. 10 tambah berapa biar 25? Oh, dapat B. Setengah D-nya adalah 15, maka D-nya adalah 30. Nah, ini tadi 15 setengah D ya. 15 tambah berapa biar 25? Dapat B-nya adalah 10. Nah, di soalnya komposisi kelereng yang dimasukkan ke kantong keempat. Tadi kan kita dapat dari wacana C-nya 20, A-nya 40, D-nya 30, B-nya 10. Yang keempat adalah 1/4 C tambah setengah A. Nah, C-nya dibagi 4 ya. Bagi 4 jadinya 5, A-nya setengahnya berarti 20. Jadi C-nya 5, A-nya 20. Jadi jawabannya mana nih? A-nya 20, C-nya 5. Jawabannya adalah yang A. 4 sekawan ABCD akan membawa kelereng untuk lomba. Mereka memasukkan kelereng ke dalam 4 kantong. Terus di sini ada masing-masing kantong berisi 25 kelereng. Nah, berarti kantong pertama isinya yang B sama setengah yang D. Kantong kedua 3/4 yang C dan 1/4 yang A. Kantong ketiga sisa semua kelereng D. Oh, berarti D-nya di sini baru setengah gini ya. Berarti sisanya adalah setengah D tambah 1/4 A. Kemudian sisanya dimasukin ke kantong keempat. B udah full, D juga udah full di sini. Berarti sisa C-nya 3/4 sisanya adalah 1/4. 1/4 tambah 1/4 nih jadinya setengah ya. Setengah yang A berarti 1/4 C tambah setengah A sama dengan 25. Oke, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat persamaan 2 sama yang keempat gitu ya. Bisa kita lakukan eliminasi karena hanya ada A sama C aja. Kita coba di sini A-nya jadiin 1 aja ya. Berarti pernyataan 2, persamaan 2 kita kali dengan 4. Jadinya 3C tambah A sama dengan 100. Persamaan keempat kita bisa kali dengan 2. Jadinya setengah C tambah A sama dengan 50. Kita kurangi, eliminasi ya. Dapat 3 di sini A-nya hilang ya, kan habis ya. 3C kurang setengah C jadi 2,5C ya, sama dengan 50. Berarti C-nya 50 bagi 2,5 yaitu 20. Nah, di sini C-nya 20 kita substitusi 3 kali 20 60 ya. 60 tambah berapa biar jadinya 100, dapat A-nya adalah 40. Kemudian kita ke sini nih ke pernyataan 3 untuk nyari yang D-nya nih ya. 1/4 kali 40 berarti ini adalah 10. 10 tambah berapa biar 25? 15. Maka setengah D adalah 15. D-nya 15 kali 2 jadinya 30. Yang B-nya berarti ini 15 tambah berapa biar 25, dapat B-nya adalah 10. Nah, jika diurutkan dari kantong pertama sampai keempat, jumlah kelereng terbanyak di tiap kantong dimiliki oleh si siapa gitu ya. Oke, kita lihat dari wacana, kita bisa dapat C-nya 20, A 40, D 30, B-nya 10. Nah, kemudian untuk yang kantong pertama B tambah setengah D, B-nya 10 berarti D-nya 15 ya. Berarti yang kantong pertama paling banyak adalah punyanya D. Kantong kedua itu adalah 3/4 C tambah 1/4 A.
C-nya 20, 3/4-nya berarti 15. Ya, A-nya 1/4-nya 10. Berarti paling banyak yang C ini, ya. Kemudian pernyataan 3 itu setengah D tambah 1/4 A. D-nya 30 berarti jadi 15, A-nya jadinya 10. Ya, berarti paling banyak adalah yang D. Kemudian yang kantong keempat itu 1/4 C tambah setengah A. C-nya 20, 1/4-nya 5. Berarti ya, A-nya 40 berarti 20. A-nya 20. Maka urutan jumlah kelereng terbanyak di tiap kantong berarti yang pertama D, habis itu C, habis itu D, habis itu A. Jawabannya adalah yang D. 4 sekawan ABCD akan membawa kelereng untuk lomba. Mereka memasukkan kelereng mereka ke dalam 4 kantong, di mana masing-masing kantong berisi 25 kelereng. Kantong pertama berisi semua kelereng B sama setengah yang D, ya. Nah, sama dengan 25. Yang kantong kedua 3/4 C dan 1/4 A. Kantong ketiga berisi sisa seluruh yang D ditambah 1/4 A. D-nya setengah, berarti sisanya setengah lagi ya. Setengah D tambah A sama dengan 25. Sisa semuanya dimasukin ke kantong keempat, berarti B habis ya. Yang B habis, D juga habis nih. Nah, berarti sisa C sama A. C-nya 3/4, berarti sisanya 1/4. A-nya 1/4 tambah 1/4. Oh, baru setengah ya. Berarti sisanya setengah lagi. 1/4 C tambah setengah A sama dengan 25. Yuk sekarang kita cari ABCD-nya dulu. Berarti dari sini aja nih. Persamaan 2 sama 4. Karena variabelnya hanya ada C dan A. Kita mungkin yang mudah kita cari, kita hilangkan A-nya dulu kali ya. Berarti pernyataan 2 kita kali 4. Jadinya 3C tambah A sama dengan 100. Kemudian pernyataan 4 biar jadi A doang kita kali 2 ya. Jadinya setengah C tambah A sama dengan 50. Kita bisa kurangin si A-nya di sini habis ya. Jadi 3C kurang setengah C 2,5 C sama dengan 50. Berarti C-nya 50 bagi 2,5 yaitu 20. Nah, C-nya 20 ke sini 3 kali 20 60 ya. 60 tambah berapa biar 100? Oh, dapat A-nya adalah 40. Nah, kemudian kita bisa ke persamaan 3 nih. 1/4 A, 1/4 kali 10 itu 10 ya. 10 tambah berapa biar 25? Berarti setengah D sama dengan 15 ya. Kali 2 dapat D-nya adalah 30. Nah, kita lihat di sini 15 tambah berapa biar 25? Dapat B-nya adalah 10. Nah, kita lihat di soalnya. Diambil satu kelereng dari masing-masing kantong. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, dari wacana kita bisa dapat jumlah kelereng ABCD-nya ya. Kemudian di sini kantong pertama, kantong keempat, sama kantong kedua. Nah, pertama B tambah setengah D. B-nya 30 berarti D-nya adalah 10. B-nya 10 ya, maaf. B-nya 10 berarti D-nya adalah 15. Kemudian yang ke berapa nih? Kedua ya. Kedua tuh 3/4 C sama 1/4 A. Nah, C-nya itu 20 kali 3/4 berarti 15 C sama 10 A. Terus kantong keempat. Kantong keempat itu 1/4 C sama setengah A. Berarti C-nya tadi 15 ya. 20 kurang 15 jadinya 5. C-nya 5, A-nya 20. Yuk kita lihat pernyataannya masing-masing. Terambil kelereng B pada kantong pertama adalah 0,4. Kantong pertama ini ya. Yang B-nya adalah 10 dari 10 nih dari totalnya 25. Berarti 10/25 0,4. Oh, benar. Yang keempat nih, keempat dulu ya. Di sini peluang terambil kelereng C. C-nya 5 dari totalnya 25. Begitu ya. Kantong keempat nih ya. Kantong keempat. Oh, yang A ya, maaf. Salah, yang A 0,5. A-nya 20 dari totalnya 25. 20/25 0,8. Kemudian yang pernyataan ketiga,
kantong C pada kantong kedua. C-nya 15 ya, berarti 15 per 25, 0,6. Nah, ini 0,5 salah, 0,6 benar. Nah, berarti jawabannya yang di soal ini pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Oke, di wacana di sini ada data penjualan ponsel di XYZ ya. Di diagram lingkaran itu persentase penjualan ponsel di toko XYZ semuanya ada A, B, C, D dan yang di sini adalah E. Kemudian brand E itu ada 4 tipe ya, E1, E2, E3, E4. Nah, ini ada persen-persenannya. Terus E2 diketahui ini 120 unit. Nah, pertama kita cari yang E dulu dari 100% ya, kita kurangin yang lain 20, 21, 2 per 3, 11 1/9, 13, 8 per 9, dapatnya 33 1/3. Nah, kemudian yang E2 juga kita cari nih persenannya ya. Berarti dari semua E-nya adalah 100% ya kan? Berarti 100 kurang 41 2 per 3, 16 2 per 3 sama 8 1/3 ya. Dapatnya 33 1/3%. Oh, berarti kalau dari totalnya E2 kan sekian dari E begitu ya. Maka E2 adalah 33 1/3 kali 33 1/3. 33 1/3 itu berapa sih? Kita lihat 33 tambah 1/3. Nah, 33 ini adalah 99/3 ya kan? Berarti sama aja 100/3. Persen. Kalau persen berarti 100-nya hilang alias 1/3. 1/3 kali 1/3 jadinya 1/9. Nah, berarti totalnya bisa kita tahu nih. 1/9 dari total itu yang E2 ya, sama dengan 120. Berarti totalnya 9 kali 120, 1080. Oke, soalnya di sini total penjualan seluruh ponsel. Nah, dari wacana tadi kita dapat totalnya 1080. Jawabannya adalah yang B. Di wacana ini ada data penjualan ponsel XYZ. Nah, di diagram lingkaran di atas ini diagram untuk toko XYZ ya. Ada 5 brand A, B, C, D sama E. A, B, C, D-nya kelihatan di situ persenannya ya. Nah, yang E belum dicari. Kemudian yang E itu ada 4 tipe ini. Tipe E1, E2, E3, E4. Persenannya ada semua. Cuma yang ada E2 itu 120 unit ya. Nah, ini unitnya yang terjual tuh 120. Berarti pertama kita cari mungkin persen-persenannya si C sama si E2 dulu nih. Untuk yang C, yang E ya. Yang E itu 100 ya, dikurang semuanya ini 20, 21, 2 per 3, 11 1/9, 13, 8 per 9. Dapatnya 33 1/3%. Atau berapa sih ini 33 1/3? Kita bikin 3 ya, berarti 33 itu 99 per 3 tambah 1/3. Oh, berarti 100/3 ya. Atau persen ya. Atau ini sama aja 1/3 dari total. Kemudian yang E2 juga begitu, 100 dikurang 41 2 per 3, kemudian 8 1/3 sama 16 2 per 3, dapatnya 33 1/3%, atau berarti 1/3 dari si E. Oh, berarti kita bisa nyari totalnya nih, karena E2-nya adalah 120, berarti 1/9 untuk E2, 1/3 kali 1/3 ya gampangnya, yaitu 1/9. Berarti 1/9 dari total 120, totalnya 9 kali 120, yaitu 1080. Nah, banyak penjualan ponsel brand yang C adalah berapa? Nah, dari wacana totalnya adalah 1080. Nah, yang C itu 11 1/9%. 11 1/9 itu berapa sih kita cari? Karena penyebutnya 9, berarti 99/9 tambah 1/9. Oh, berarti 100/9 ya, persen. Ya, atau ini sama aja 1/9. Maka C dapatnya 1/9 kali 1080, yaitu 120 unit. Jawabannya 120. Di wacana ini terdapat data penjualan ponsel XYZ di diagram lingkaran. Nah, di sini ada 5 brand yang dijual, yaitu brand yang
di sini brand A, B, C sama D sama E di sini. Nah, kemudian ada untuk yang E ada 4 tipe nih, E1, E2, E3, E4. Nah, terus diketahui persen-persenannya selain yang E. Nah, ini bisa kita cari. Kemudian persenannya juga kita cari, kita ketahui kecuali yang E bisa dicari. Nah, terus totalnya ini 120 unit. Oke, berarti kita cari dulu untuk yang persenannya E tuh berapa tuh, habis itu E2 nih. Ya, untuk yang E tinggal 100% dikurang yang lainnya, dapatnya 33/3%. 33/3 itu berapa? 33 itu 99/3 tambah 1/3 ya, berarti 100/3%. Nah, persen itu ingat, persen itu kan per 100. Nah, berarti ini adalah 1/3 bagian dari total. Kemudian E2 juga sama, berarti 100% yang E dikurangin yang lain, dapat 33/3. Oh, berarti sama 1/3 lagi nih. Oke, maka ponsel yang E2 berarti berapa persen dari totalnya sih, ya kan? Tinggal 33/3 kali 33/3 alias 1/3 kali 1/3 dapatnya 1/9. Berarti 1/9 dari total adalah 120. Dapat totalnya 9 kali 120, 1080. Nah, di sini selisih penjualan brand C sama E3. Kita lihat di sini yang C itu 11/9, yang E3 itu 41/2/3. Kita cari masing-masing nih. Yang E totalnya kan 1080. Nah, yang C 11/9 itu 99 tambah 1/9 ya, 99/9 berarti 100/9 atau 1/9 ya, 100/9% berarti 100 gitu ya, hilang 1/9 berarti 1/9 dari total itu adalah yang C. Yang E3 41/2/3 kali 33/3% ya. Kalau dihitung 41/2/3, 41 itu 123 ya, tambah 2 berarti 125/3%. Dikali 33/3 tuh, berarti 1/3. Jadi 125/9% ya. Atau berarti berapa nih? 125 bagi 9, 13, 8/9%. Berarti yang C tadi 1/9 ya, kali 1080 dapatnya 120. Ini 125/9 berarti tinggal kita kali dengan 1080 ya, dapatnya 150. Maka selisihnya tinggal kita kurangin ya. 150 kurang 120, selisihnya adalah 30. Opsi jawaban yang C. Wacana ini berisi data penjualan ponsel XYZ ya. Di sini ada 5 merek nih, merek A, B, C, D sama E berarti yang di sini ya. Kemudian ada yang E ada beberapa tipe nih, E1, E2, E3, E4. Nah, terus E2-nya 120 unit. Oke, kita cari dulu mungkin persentase ya, persentase dari semuanya. Untuk yang E berarti 100 dikurang yang lainnya, dapat 33/3%. 33/3 itu berapa kira-kira ya? Karena ini 3 ya, kita buat jadi 99/3 ditambah 1/3. Oh, berarti 100/3%. Berarti persen per 100, 3 jadi 300 ya. Oh, berarti ini sama aja 1/3 dari total. Kemudian yang E2, ini persenannya ini semua terhadap si E ya. Makanya untuk yang E2 adalah 100 dikurang yang lainnya. Sama nih kebetulan 33/3%, yaitu 1/3. Oh, 1/3 tapi dari yang mana? Dari yang E. Nah, berarti untuk E2 kalau terhadap total itu berapa sih? Berarti 33/3% kali 33/3% ya, atau 1/3 kali 1/3, jadi 1/9. 1/9 yang total adalah 120, berarti totalnya 9 kali 120 yaitu 1080. Agar penjualan E2 dapat menyamai yang D, maka perlu peningkatan penjualan sebesar berapa unit? Kita perlu D sama yang E2 ya. D 13/8/9. E2 udah ada tuh 120 ya.
Berarti kita butuh yang D. Nah, terus peningkatan berarti sama aja nyari selisih. Nah, dari wacana totalnya 1080, maka yang D 13,89% kali 1080 yaitu 150. Kemudian yang E2 120 tinggal dikurangin deh. Berarti 150 kurang 120 jawabannya 30 yaitu yang D. Wacana ini menyajikan data penjualan ponsel XYZ ya. Ada 5 brand A, B, C, D, E. Nah, ini yang E-nya berarti ya. Kemudian untuk yang E ada 4 tipe, E1, E2, E3, E4, di mana E3-nya adalah 120 unit. Mungkin pertama kita bisa nyari yang persenannya dulu ya, yang E sama E2. Untuk yang E tinggal 100 kurang sisa yang lainnya, berarti 33/3%. Nah, ini berapa sih? Berarti 33/3 sama aja, 33 itu sama aja 99 ya per 3 tambah 1/3 gitu. Berarti 100/3%. Persen berarti per 100 ya. Berarti ini sama aja 1/3 dari total, itu yang E. Kemudian yang E2 juga sama, 100 tinggal dikurang yang lain ya. Berarti dapat 33/3%, berarti 1/3 tapi dari yang E gitu ya. Maka E2 kalau terhadap total berapa? 1/3 yang E. 1/3 kali 1/3 ya. Jadinya 1/9. 1/9 dari total adalah 120. Maka totalnya tinggal kali silang 9 kali 120 yaitu 1080. Nah, tentukan kebenaran pernyataan. C dan E2 sama. Kita lihat dari wacana didapat total 1080, C-nya 11/9% atau 1/9 ya. E2 juga 1/9, berarti ini sama ya. Betul. Kemudian yang E3 paling tinggi, kita lihat. E3 mungkin lihat persenannya aja. 412/3 kali 33/3 ya. Jadinya 17,8/9%. Kalau kita lihat dari wacana ada yang 21% tuh. Berarti E3 itu bukan yang paling tinggi. Kemudian selisih B dan E4 54 unit. Yuk kita lihat untuk yang B2 1/2/3 kali persen ya, kali 1080 dapatnya 234. Yang E4 16,2/3% kali 33/3% kali 1080. Ya, ini dari yang sepertiganya ya. Kalau mau dihitung 1/3 dari 1080 terus dikali 16,2/3 dapatnya 60. Maka selisihnya adalah tinggal 234 dikurangin 60. Bukan 54 ya. Berarti pernyataan ketiga salah. Oke, berarti untuk nomor ini yang benar hanya pernyataan pertama.